Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Forex Risk yang dimana ada saya Amanda Diva 2021 12 11 008, ada Jasmine Alika 2021 12 11 009, dan Fadia Putri 2021 12 11 013. Di sini forex risk yaitu perdagangan yang melibatkan risiko yang harus dipahami dengan baik oleh para trader sebelum mereka memulai. Risiko ini dapat diatasi dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya ada dari Selanjutnya ada jenis-jenis risiko dalam perdagangan forex, yaitu ada 4. Yang pertama ada risiko pasar. Risiko pasar ialah perubahan harga mata uang yang tidak terduga dapat mengakibatkan kerugian bagi trader. Yang fluktuasi atau harga mata uang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua, risiko likuiditas, yaitu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu sulitnya untuk masuk atau keluar dari posisi perdagangan pada saat yang tepat atau dapat menyebabkan kerugian. Kerugian tersebut terutama di pasar yang tidak liquid. Lalu yang kedua adanya risiko operasional, yaitu kesalahan dalam eksekusi order atau kesalahan sistem atau masalah teknis dapat mengakibatkan kerugian bagi trader. Yang terakhir ada risiko kredit, yaitu kegagalan broker untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan transaksi dapat menyebabkan kerugian bagi trader. Lalu di sini ada identifikasi risiko mengenai mengenai sumber-sumber risiko. Yang yang pertama itu ada analisis fundamental, yaitu memahami faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang dapat mempengaruhi nilai mata uang.
Yang kedua ada analisis teknikal, yaitu menggunakan grafik dan indikator teknis untuk mengidentifikasi pola dan tren harga yang dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan. Lalu yang ketiga adanya perencanaan perdagangan, yaitu menentukan strategi perdagangan, target profit, dan stop loss yang sesuai dengan toleransi risiko trader. Dan terakhir ada monitoring. Monitoring pasar, yaitu mengawasi kondisi pasar secara berkala untuk mengidentifikasi perusahaan yang signifikan yang dapat mempengaruhi posisi perdagangan. Lalu di sini ada pengaruh risiko memahami probabilitas dan dampaknya. Di sini ada jenis risiko, yaitu risiko pasar yang mengalami probabilitasnya tinggi, lalu berdampak juga tinggi. Ada jenis risiko likuiditas, probabilitasnya itu mengakibatkan rendah dan dampaknya tinggi. Adanya risiko operasional, itu dia probabilitasnya rendah dan dampaknya sedang. Dan terakhir ada risiko kredit, probabilitasnya rendah dan dampaknya tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko untuk mengurangi potensi kerugian. Yang pertama itu ada diversifikasi. Itu tujuannya untuk membagi portofolio perdagangan ke berbagai mata uang dan aset untuk mengurangi resiko konsentrasi. Terus yang kedua itu ada stop loss order. Itu merupakan batas kerugian maksimum pada setiap posisi perdagangan untuk membatasi potensi kerugian. Terus yang terakhir itu manajemen posisi. Itu tujuannya untuk menentukan ukuran posisi perdagangan yang sesuai dengan toleransi risiko trader. Next. Selanjutnya itu manajemen risiko dinamis untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar. Satu, evaluasi risiko untuk menganalisis risiko yang ada dalam portofolio perdagangan secara berkala. Yang kedua, itu penyesuaian strategi untuk menyesuaikan strategi perdagangan untuk mengelola risiko dan memaksimalkan peluang profit. Terus yang ketiga, yaitu implementasi. Menerapkan strategi yang telah disesuaikan dalam perdagangan forex. Next. Siap. Selanjutnya itu pentingnya manajemen risiko yang efektif. Manajemen risiko adalah kunci keberhasilan daripada perdagangan forex. Dengan memahami berbagai jenis risiko untuk menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat dan untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar secara dinamis, trader dapat meningkatkan peluang profit dan mengurangi potensi kerugian. Next. Selanjutnya itu mengidentifikasi dan memitigasi resiko forex. Yang pertama ada resiko mata uang, resiko pergerakan mata uang yang merugikan yang dapat mengakibatkan kerugian dalam trading forex. Yang kedua itu resiko pihak lawan. Resiko bahwa pihak lawan dalam bertransaksi falas dapat gagal bayar ataupun gagal memenuhi kewajibannya. Terus yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Resiko ini tidak dapat masuk atau keluar posisi pada harga yang diinginkan dikarenakan rendahnya daripada likuiditas pasar. Yang terakhir yaitu ada resiko geopolitik. Resiko yang berasal daripada ketidakstabilan politik, ekonomi, ataupun sosial di suatu negara atau wilayah yang berdampak langsung pada harga falas. Next.
Selanjutnya itu adalah aspek psikologis yang akan mempengaruhi resiko forex. Yang pertama itu ada disiplin dan kesabaran. Pertahankan pendekatan trading yang disiplin dan bersabarlah untuk menghindari tindakan yang impulsif yang dapat mengakibatkan kerugian. Terus yang kedua yaitu kontrol emosional. Kelola emosi seperti ketakutan, keserakahan, dan terlalu percaya diri. Yang nantinya itu akan menyebabkan keputusan perdagangan yang buruk dan peningkatan risiko. Yang terakhir yaitu, demi yang terakhir yaitu demi apa? Yang terakhir itu mengembangkan strategi manajemen risiko forex. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu menganalisis secara menyeluruh potensi dari risiko di pasar forex dan pendekatan perdagangan. Yang kedua, yaitu mitigasi risiko untuk menerapkan strategi untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko yang teridentifikasi. Yang terakhir, itu pemantauan risiko, yaitu pantau terus kondisi daripada pasar dan sesuaikan apa rencana daripada manajemen risiko Anda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Next.
Selanjutnya adalah risk and hedging. Risiko merupakan bagian integral dari bisnis. Memahami dan mengelola risiko dengan baik adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Sementara hedging adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Next. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis risiko keuangan. Yang pertama ada risiko pasar, yaitu perubahan harga saham, mata uang asing, dan komoditas. Lalu yang kedua itu ada risiko kredit, yaitu kegagalan pihak peminjam untuk memenuhi kewajiban utang. Lalu yang ketiga yaitu risiko operasional, yaitu kegagalan sistem internal, kesalahan manusia, atau bencana alam. Yang keempat yaitu risiko likuiditas, kesulitan dalam mendapatkan dana tunai yang diperlukan. Next. Selanjutnya di sini ada konsep dasar hedging. Hedging itu bertujuan untuk eh, mengurangi kerugian potensial yang disebabkan oleh fluktuasi pasar. Strategi ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan untuk mengimbangi posisi yang beresiko. Next. Selanjutnya di sini ada strategi hedging falas. Hedging falas adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi nilai mata uang asing atau falas. Fluktuasi falas dapat berdampak signifikan pada bisnis yang melakukan transaksi internasional, seperti ekspor, impor, atau investasi di luar negeri. Di sini ada beberapa strategi falas yang umum digunakan. Yang pertama itu ada classic hedging atau hedging klasik, yaitu strategi lindung nilai paling dasar yang yang hal ini melibatkan memasuki posisi penyimbangan di pasar untuk memitigasi resiko pergerakan mata uang yang merugikan pada eksposur mata uang asing yang ada. Contohnya itu perusahaan Indonesia mengekspor barang ke Amerika Serikat dan menerima pembayaran dalam USD. Lalu perusahaan dapat menggunakan hedging klasik dengan menjual kontrak dengan menjual kontrak futures USD senilai dengan nilai ekspor yang diharapkan. Hal ini akan mengunci nilai tukar USD dan melindungi perusahaan dari potensi penurunan nilai USD terhadap rupiah. Lalu yang kedua itu ada full and partial partisa hedging atau hedging penuh dan parsial. Hedging penuh ini bertujuan untuk menghilangi sepenuhnya resiko falas untuk transaksi tertentu. Eh, Seluruh nilai exposure di hedge dengan kontrak future atau option. Kemudian untuk hedging partial itu hanya menge-hedge ke sebagian dari exposure falas. Hal ini berguna jika perusahaan toleran terhadap beberapa tingkat resiko nilai tukar atau jika mereka yakin nilai mata uang akan nilai mata uang akan naik. Lalu yang ketiga ada
antisipasi hedging, yaitu melibatkan penggunaan instrumen hedging berdasarkan prediksi pergerakan nilai tukar di masa uang. Pada dasarnya merupakan spekulasi terhadap nilai tukar di samping exposure yang ada. Contohnya itu, perusahaan memperkirakan euro akan melemah terhadap USD. Perusahaan dapat menggunakan hedging antisipasi dengan menjual kontrak future euro dengan menjual dengan menjual kontrak future euro. Jika prediksi mereka benar, mereka akan mendapatkan keuntungan dari penurunan nilai euro di atas transaksi bisnis yang ada. Namun, jika euro menguat, mereka akan mengalami kerugian pada kontrak futures mereka. Lalu yang keempat ada hedging selektif. Yang keempat yaitu hedging selektif, melibatkan hedging hanya exposure tertentu berdasarkan profil risiko atau kepentingannya. Hedging selektif ini memungkinkan beberapa fleksibilitas sambil tetap mengelola risiko untuk transaksi penting. Contohnya untuk hedging ini yaitu perusahaan dengan transaksi impor dan ekspor dalam berbagai mata uang. Perusahaan dapat secara selektif menghedge exposure dalam mata uang yang volatile dan atau dengan nilai transaksi yang besar. Yang kelima itu ada cross hedging atau hedging silang. Yaitu melibatkan penggunaan kontrak futures yang didenominasikan dalam mata uang yang berbeda dari exposure yang diingin di hedge, tetapi sangat berkorelasi dengannya. Hedging ini berguna jika kontrak futures untuk mata uang yang diinginkan tidak tersedia atau mahal. Jadi contohnya itu perusahaan dengan exposure euro eh, dapat menggunakan hedging silang dengan menjual kontrak futures USD jika USD dan euro bergerak berlawan arah atau korelasi negatif. Maka penurunan euro kemungkinan akan disertai dengan kenaikan USD, mengimbangi kerugian pada exposure euro. Eh, maka dari 5 strategi ini, kita dapat memilih strategi hedging yang tepat. Yang terbaik tergantung pada toleransi risiko, ukuran, dan sifat exposure falas, dan pandangan Anda terhadap nilai tukar di masa depan. Eh, konsultasikan juga kepada profesional keuangan yang akan membantu Anda dapat menentukan pendekatan hedging yang paling sesuai dengan situasi. Manfaatnya ini hedging falas yaitu mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, meningkatkan stabilitas arus kas dan profitabilitas, membantu dalam perencanaan dan penganggaran keuangan, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis. Mak- Lalu di sini ada resiko hedging falas, yaitu biaya hedging seperti komisi broker dan margin, resiko spekulasi terutama dalam hedging antisipasi, kemungkinan inefisiensi pasar di mana harga instrumen hedging tidak mencerminkan nilai tukar yang sebenarnya. Next. Selanjutnya di sini ada kebijakan hedging valuta asing.
Kebijakan hedging valuta asing adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola nilai tukar mata uang asing atau falas. Risiko falas timbul ketika nilai tukar mata uang berfluktuasi yang dapat berdampak signifikan pada probabilitas dan arus kas perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Jadi di sini ada tujuannya untuk kebijakan hedging falas yaitu mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, meningkatkan kepastian dan stabilitas keuangan, membantu dalam perencanaan dan pengangguran keuangan, meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis. Maka kebijakan yang pertama yaitu financial distress hypothesis, yaitu perusahaan menerapkan kebijakan hedging untuk mengurangi fluktuasi arus kas dan meminimalkan kondisi financial distress. Lalu yang kedua ada underinvestment hypothesis, yaitu kebijakan hedging dapat mengurangi underinvestment cost, Mian serta Alanis dan Ovek mengemukakan bahwa perusahaan dengan oportunitas pertumbuhan yang lebih besar akan menghadapi underinvestment cost yang lebih besar, sehingga lebih termotivasi untuk menerapkan kebijakan hedging. Under Underinvestment cost ini ditimbulkan ketika pembiayaan eksternal mahal sehingga perusahaan harus mengurangi investasinya ketika arus kas internal tidak cukup untuk mendanai proyek yang prospektif. Lalu kebijakan yang ketiga itu yaitu asset substitution hypothesis, yaitu kebijakan hedging untuk mengurangi asset substitution problem untuk mengurangi aset substitution problem yang timbul antara lain dari pengguna hutang bank. Next. Selanjutnya di sini ada prosedur hedging pada valuta asing. Yang A itu tahapan persiapan transaksi. Bagian ini memuat mengenai tahap awal dari kegiatan hedging yang meliputi satu, rencana kegiatan hedging memuat kegiatan kegiatan yang diperlukan sebelum kegiatan hedging dilakukan yang meliputi antara lain analisis pasar, penetapan jumlah kebutuhan hedging, penetapan proporsi hedging, pemilihan instrumen dan tenor hedging, analisis biaya, penetapan timing hedging. Lalu tahap yang kedua yaitu keputusan strategi pelaksanaan hedging. Yang ketiga, persiapan kontrak transaksi hedging. Lalu yang keempat, yaitu penetapan counterparts dan pembukaan forex line. Lalu yang kelima itu ada penempatan limit yang meliputi limit transaksi dan limit counterparty. Lalu prosedur yang B itu yaitu tahap pelaksanaan transaksi. Bagian ini memuat mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah tahap persiapan yang meliputi satu, monitoring limit, dua, proses checking, dan yang ketiga, konfirmasi transaksi atau penandatanganan. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.